Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah mendengar atau membaca sendiri mengenai kisah Sunan Kalijaga. Nah, kisah mengenai Sunan Kalijaga ini banyak versinya. Menurut Wycliffe, sebelum ada catatan Belanda, tidak ada kisah Sunan Kalijaga mengenai datanya yang dapat dipercaya. Kemungkinan keragaman versi-versi tersebut disampaikan secara tutur atau dari lisan ke lisan, sehingga sedikit demi sedikit terdistorsi oleh para pengagum dan penentangnya setelah mendengarkan kisah tersebut. Oke, jadi bagaimana mengenai versi-versi kisah Sunan Kalijaga? Mari simak. Nama kecil dari Sunan Kalijaga yaitu Raden Syahid atau biasa dieja Raden Said menurut beberapa literatur. Beliau adalah putra seorang bupati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatitka yang memiliki istri Dewi Nawangrum. Ada 3 pendapat mengenai keturunan Sunan Kalijaga. Yang pertama, Sunan Kalijaga ini keturunan asli Jawa. Kedua, Sunan Kalijaga itu keturunan dari Cina. Dan yang terakhir, Sunan Kalijaga ini keturunan dari Arab. Mengenai nama Sunan Kalijaga ini juga memiliki ragam versi. Memang kalau Sunan itu kan berasal dari kata susuhunan yang berarti orang yang terhormat. Sedangkan Kalijaganya ini Kalijaganya ini ada 3 versi. Versi pertama mengacu dari bahasa Jawa asli. Nah, jadi kalau dalam bahasa Jawa itu kan kali itu kan sungai, sedangkan jaga itu menjaga. Di buku Babatana Jawi itu ada kisah bahwasanya Sunan Kalijaga ini pernah bertapa di tepi sungai untuk menjaga tongkatnya Sunan Bonang. Nah, versi kedua yaitu berasal dari bahasa Arab. Nah, Kalijaga dalam bahasa Arab ya, yang diambil dari 2 kata yaitu Qodli dan Zaka. Qodli yang berarti penjaga, pelaksana, atau pemimpin, sedangkan Zaka yang berarti membersihkan. Jadi kalau keduanya yaitu Qodli Zaka artinya penghulu suci. Nama tersebut merupakan nama sanjungan yang diberikan oleh Pangeran Modang Cirebon tatkala sedang berdiskusi mengenai hukum Islam. Dari nama sanjungan Qodli Zakat ini kemudian tempat tinggal Sang Sunan ini diberi nama Kalijaga yang berada di daerah Kabupaten Cirebon. Nah, versi ketiga ini menyangga versi yang kedua, yakni Sang Sunan ini dijuluki Kalijaga ini karena beliau adalah orang yang terhormat yang meninggali suatu desa yang bernama Kalijaga, sehingga disebutlah Sunan Kalijaga. Versi ketiga ini juga menyangga versi yang pertama. Versi ketiga ini intinya nama Sunan Kalijaga ini karena disebabkan beliau tinggal di sebuah desa yang bernama Kalijaga. Penafsiran ini diperkuat dengan pendapat Hadi Wijaya yang merujuk nama-nama Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Ngudung, dan Syekh Lemah Abang, yang nama-nama tersebut berasal dari nama daerah. Itulah penjelasan secara singkat mengenai biografi dan sejarah Sunan Kalijaga. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.